Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan menyebut atau mengingat Allah maka hati itu bisa tenang. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jemaah, kemarin kita sudah mendiskusikan bahagian pertama dari sihah. Sumu tasihhu, puasalah supaya kita bisa sehat. Saya sudah menjelaskan kesehatan pertama yang harus kita perhatikan itu adalah kesehatan niat. Dan kesehatan niat itu kelihatan dari ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak terganggunya amal ketika kita melakukan satu perbuatan, ya, kita tidak terganggu walau mendapat cacian. Jadi cemooh orang nggak mengganggu kita beramal soleh. Dipuji orang tidak membuat kita merasa hebat. Dicaci orang tidak membuat kita merasa rendah. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kenapa? Karena kita fokus kepada apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat baik sama orang, dibalas baik, nggak ada masalah. Tidak dibalas baik, tidak masalah. Kenapa? Karena kita hanya berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita puasa ini, nggak ada janji pemerintah ini sama kita ini. Siapa yang puasa dikasih kartu sehat misalnya, kartu Indonesia Sejahtera misalnya, nggak ada. Allah yang janji sama kita, dan dia tidak bilang pun sama kita apa janjinya itu. Artinya karena dia bilang sama kita, puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Dia tidak jelaskan seperti apa balasan itu dia berikan, cuma banyak sekali keuntungan-keuntungan yang dia berikan kepada kita. Dan insya Allah keuntungan-keuntungan ini pastilah kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi yang perlu kita jaga kesehatannya adalah niat. Walaupun ternyata semakin keluar zaman kita ini, semakin banyak orang-orang yang kemudian dalam beramal soleh, mereka itu tidak lagi memperhatikan untuk apa mereka beramal. Ada orang yang berkepentingan untuk kebutuhan politik, maka dia beramal untuk kepentingan politiknya. Ada orang yang bisnisnya ingin sukses, maka dia buat amal soleh untuk bisnisnya sukses. Dia buka bisnis, dia panggil anak yatim, kemudian dia berharap dari doa anak yatim, dia bisnisnya sukses misalnya. Saya mengatakan bahwa hal yang begini ini bukan tidak baik. Tapi ketika dia meletakkan niatnya memanggil atau mengundang orang-orang susah untuk makan misalnya, untuk kemudian diberikannya infak, tapi tujuan dari mengundang itu adalah dunia, dia hanya dapat apa yang di dunia itu saja. Jadi jangan tuntut pahala di hadapan Allah. Ini orang mau pilkada ini, calon-calon wali kota udah mulai merayap keliling kemana-mana, kasih infak ke masjid, kasih bantuan anak yatim sebagainya. Pertanyaannya, apa salah rupanya kalau ngasih infak ke masjid? Enggak salah. Tapi kembali, innamal a'malu binniyat. Amal itu kembali kepada niat. Kalau niatnya adalah keuntungan dunia, Allah kasih keuntungan dunia dan tidak dikurangi. Tapi akhirat dia tidak dapat lagi. Coba bayangkan itu. Ini yang disebut Allah nanti, dan salah satunya Rasul pernah mengatakan dengan sebutan muflis. Muflis itu artinya apa? Orang yang bangkrut. Kenapa dia disebut bangkrut? Dia itu tadi, dia pikir dia sudah beramal banyak. Hati-hati. Makanya di Ramadan ini kita dilatih untuk melakukan amal-amal yang motivasinya bukan karena makhluk. Coba kita ke masjid tarawih, siapa yang nyuruh? Kita nanti malam bangun sahur, siapa yang nyuruh? Sekarang kita puasa, siapa yang kita harap? Jadi nyaris semua amal ibadah kita di bulan Ramadan lillahi ta'ala. Ibu-ibu tergerak mau memberikan semangkok buburnya ke tetangga. Apa motivasi ibu? Supaya dipuji tetangga? Enggak ada urusan. Semua karena kita berharap ridha Allah. Nah, ini yang harus dilatih. Ini yang harus disehatkan. Mana dari amal soleh kita yang sebenarnya lillahi ta'ala sekarang? Apa kita salat lillahi ta'ala? Apa kita puasa lillahi ta'ala? Apa kita baca Quran lillahi ta'ala? Ya, itu yang harus kita periksa. Yang kedua, setelah sihatul niyat, maka sihatul qalbi. Nah, saya pernah ditanya orang, Ustaz, bahwa bagaimana sebenarnya, dari mana sebenarnya sumber hidayah? Saya bilang, hidayah itu bisa datang dari dalam dan bisa datang dari luar. Dari dalam itu datang dari nurani kita, karena Allah itu berinteraksi kepada kita melalui hati nurani kita.
Jadi nurani yang kita maksud di sini adalah hati yang paling dalam. Nah, inilah hati yang tidak pernah bisa ngapa-ngapain kecuali menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Inilah yang ditanya Allah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan? Maka dijawabnya, "Ya." Bala syahidna, aku bersaksi kaulah Tuhan itu. Hati yang begini inilah hati yang enggak bisa nyeleneh. Karena kalau mulut itu bisa ngomong apa saja. Ya. Seorang bisa bilang dia tidak mengambil, tapi sebenarnya dia mengambil, dan yang tahu betul siapa yang mengambil itu adalah hatinya. Pelacur itu bisa aja bilang bahwa sebenarnya saya bukan maunya melacurkan, tapi sebenarnya saya karena sebab tidak ada lagi pekerjaan, sementara tanggungan saya, orang tua saya, suami saya sudah meninggal, atau orang tua saya macam-macam, atau anak-anak saya, sehingga saya tidak tahu lagi, yang penting yang bagaimana caranya bisa makan sajalah. Maka dia melacurkan dirinya, itu kata bibirnya. Tapi suruh dia bicara dari hatinya, maka dia tahu betul bahwa yang dibuatnya itu tidak benar. Ya, banyak orang bisa berdalih ketika dia melakukan kesalahan, tapi nuraninya tidak bisa. Kenapa? Karena nurani itulah tempat tersimpannya iman. Nah, ini banyak kali nggak sehatnya di sini. Ini banyak kalau mau kita detek misalnya, ibarat orang jorok. Nah, ini jorok sekali. Karena hati kita itu ada 4 tingkat. Yang pertama sadar. Sadar itu adalah yang sering kita sebut dengan dada. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa yang dimaksud dengan dadamu di sini adalah halaman pertama dari hati. Ini yang sering sempit. Ini yang sering sesak. Ini yang sering buat stres. Ini yang buat orang depresi. Ini yang di sinilah sebenarnya tertanam apa bentuknya? Buruk sangka. Buruk sangka kepada siapa? Kepada Allah. Sekarang banyak orang tidak berani punya anak banyak. Kenapa? Dia buruk sangka sama Allah. Dipikirnya urusan cari makan itu dia yang ngatur. Urusan nyekolahkan anak itu urusan dia. Padahal coba periksa di masyarakat, banyak anak-anak sekolah orang tuanya tidak menyekolahkannya. Siapa yang menyekolahkan? Dibantu beasiswa. Mungkin dia tinggal di tempat pakciknya yang biayai uang sekolahnya. Begitu cara Allah mengatur rezeki. Tapi kita buruk sangka sama Allah, sehingga kita tuduh Allah, tidak mungkinlah saya terus terang penghasilan saya cuma sekian. Itu orang yang sebenarnya membunuh potensinya. Kenapa? Karena kalau dia cuma berhenti di penghasilan yang cuma sekian, apa dia pikir sekian tahun lagi tetap sekian penghasilannya? Apa dia pikir dia tetap kerja sebagai yang PNS saja pun ada pensiunnya, yang swasta bisa pindah ke sana kemari? Jadi kenapa harus khawatir dengan peristiwa yang belum terjadi? Nah itu. Nah ini salah satu penyakit yang merusak hati kita. Makanya kita harus baik sangka sama Allah. Ya, dalam pertama sekali yang harus kita bangun agar sehat hati kita, jangan buruk sangka sama Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah. Kenapa ingat Allah bisa hati tenang? Karena Allah itu seperti orang tua yang tidak mau anaknya susah. Allah itu mendampingi kita tiap hari. Bahkan apapun kerjaan kita di luar sana, dari Jumat tadi ke Asar kita dipanggilnya balik. Sini. Kalau yang kemarin saya bilang, hayya 'alal falah, mari panen. Ayo sini, terima gaji. Nah, gajian. Ya, apa yang dimaksud dengan gajian? Apa yang kita buat antara zuhur dan asar, Allah kasih berkahnya sama kita. Saya tak buat baik Ustaz. Buat apa? Buat salah. Oke, minta ampun sama Allah, Allah ampunkan sekarang. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah terminal-terminal yang Allah buat dalam hidup kita supaya kita bisa tetap bersih hati kita. Jadi salat ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa diberikan Allah sama kita. Apalagi yang bisa motori hati, hasad, dengki. Ya, penyakit kita ini kadang aneh. Dengki ini penyakit aneh. Nauzubillahi min zalik. Dan mohon maaf ya, dengki ini tidak hanya menimpa orang jahat. Saya pernah ketemu orang yang baik, bisa dibilang orang baik lah, tapi dia punya penyakit dengki. Saya panggil, saya tidak bisa membedakan. Sebenarnya kaulah yang menjawabnya. Apakah kau sedang dengki atau sedang mencintai? Karena orang yang cinta sama dengki, cirinya sama. Apa bentuk cirinya? Suka menceritai orang yang tertentu itu. Kalau dia cinta, suka dia menceritai yang dicintainya, suka dia menceritai yang didengkiinya. Nah, ini hati-hati. Dan ini penyakit aneh. Kalau saya lebih cenderung suka mengatakan ini bukan bakteri kalau ibarat penyakit, dia lebih ke virus ini. Ya. Makanya
Supaya virus ini jangan tumbuh, Allah dalam Quran itu menyuruh kita, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang yang dengki. Jadi artinya menghadapi orang yang dengki minta tolong sama Allah. Jangan lawan, karena kalau kita lawan makin kumat dengkinya. Bahaya nanti kalau dengki itu berubah memunculkan akhlak lain, namanya fitnah. Jadi orang dengki itu mudah fitnah. Orang dengki itu bisa jadi nanti di samping fitnah dia ghibah. Tahu kalian? Aku tahu karena aku tengok. Ternyata dia itu ada sesuatu di tubuhnya. Nah, itu ghibah. Ghibah itu kan menceritakan aib orang. Aib itu apa? Sesuatu yang memang ada. Kalau tidak ada diceritakan, itu bohong namanya. Kalau tidak ada disebarluaskan ke sana kemari, itu fitnah namanya. Nah, ini yang harus kita paham. Dan ini semua penyakit hati. Kenapa muncul penyakit hati ini? Dia lupa kepada Allah. Dia tidak ingat bahwa dia akan mati. Dia tidak tahu betapa menyedihkannya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia melakukan apa saja yang dia sukai sebagai bentuk fitnah. Ya. Baik. Ini hati-hati kita jaga ini. Makanya dalam Islam dianjurkan sama kita, di antara ciri penghuni surga dari alamat takwa, wa ya'fu an katsir wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Maafkan orang. Jadi kalau bisa dibilang lepas sampah itu, jangan simpan sampah. Jadi kalau nanti di jalan ada orang nyebeng begitu saja, 'afina 'anil nas, sudah maafkan saja dia. Pakai bahasa mungkin dia sedang kebelet itu mau buang air itu. Ya, karena kalau karena di jalan itu mudah saja kita marah dibuat oleh apa yang terjadi di jalan. Bahkan dalam bulan Ramadan ini ada saja sebab-sebab yang bisa merusak puasa kita, yang sifatnya memancing rasa marah. Nah, itu dia. Ini yang harus kita latih. Oke, yang kedua sihah qalb. Yang ketiga sihhatul lisan. Sehat lisan kita. Ini maaf cakap. Ya Allah, semoga Allah mengampuni kita. Saya juga mengambil contoh ini tak sepenuhnya benar. Yang di belakang itu, yang dikeluarkannya bau semua itu kotoran. Kalau ini baik buruk bisa keluar dari sini, tapi bukan dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk material. Kalau seorang memaki, yang dipakainya adalah mulutnya. Kalau seorang berzikir, yang dipakainya adalah mulutnya. Kalau seorang menasihati orang, yang dipakai untuk nasihati itu mulut. Kalau seorang tengah melakukan sumpah serapah, yang dipakai itu mulut. Makanya nanti di akhirat mulut ini nggak dipakai Allah. Dan pasti bau mulut orang puasa, karena dia sedang dilatih, namanya sedang dibersihkan. Nah, walaupun saya tidak sedang bicara, walaupun nanti secara medis bisa saja ada yang dokter sini bilang, oh itu bau, bukan kenapa, Pak Ustaz, itu karena asam itu tidak kerja, tidak ada makanan, maka dia mengeluarkan bau tidak enak. Nah, tetap saja ini keluar baunya dari sini. Cuma sama Allah ini bau yang bagus. Kenapa bau yang bagus? Karena ini bau orang yang puasa. Apa itu puasa? Dia tak nyeritain aib orang. Apalagi dia tidak fitnah. Apalagi dia tidak gosip. Ada kan? Cuma ini katanya, udah nggak usah kau cerita. Nggak ada manfaatnya sama kalimat katanya itu. Benar pun belum tentu bermanfaat sama aku. Si anu ternyata begini. Apa untungnya sama aku? Kau ceritakan rupanya. Ada rupanya untungnya. Malah buat masalah sama aku. Udah nggak usah ceritakan sama aku. Bersyukurlah kita kalau kita tidak tahu banyak cerita tentang keburukan orang. Kita hanya tahu cerita tentang kebaikan orang, karena kita tidak akan dihisab dengan cerita tentang keburukan orang itu. Ya, jadi jangan bilang nanti kurang pergaulan, enggak ada masalah. Maka Allah suka dengan lisan yang dia biasa berzikir. Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya orang Islam jangan bicara kalau tidak perlu. Ada pimpinan kita di Indonesia ini dibilangnya Quran polusi suara. Pilihan katanya itu yang membuat kita resah. Ini kawan ini sedang kenapa ini? Sakit mungkin. Kenapa tidak buat pilihan yang lain kalimatnya? Bukankah banyak suara-suara yang harusnya dia minta untuk kemudian jangan buat itu? Kenapa? Itu mengganggu orang. Ya. Keyboard-keyboardan yang luar biasa sampai tengah malam keyboard koplo. Kenapa dia tidak bicara itu? Kenapa dia bicarakan orang baca Al-Quran? Walaupun ini perlu saya luruskan ini. Ada yang mengatakan kan itu kaset Pak Ustaz. Iya dia fisiknya kaset, tapi dia merekam suara qari.
Suara ahli yang membaca Al-Quran, bukan suara orang biasa. Sementara para alim saja masih menggunakan kaset Quran itu untuk ruqyah misalnya, dan itu dibenarkan. Bahkan ada azan, kalau masjid tidak bisa orang azan, bisa merekam kaset untuk azan. Itu ada pendapat para alim yang menjelaskan itu, walaupun saya tidak setuju itu. Masa azan tidak bisa? Ya. Tapi ada yang mengatakan boleh. Ya, bahkan tidak sedikit penelitian dilakukan orang yang membaca Al-Quran tapi kasetnya dibukakan kepada orang sakit. Orang sakit itu lebih mudah sembuh ketimbang orang yang tidak dibacakan kaset Quran itu. Jadi, kenapa dia bilang itu polusi? Kenapa? Jawabannya sederhana. Kita banyak bodoh. Nah, salah satu, jangan bicara yang tidak perlu. Jangan bicara yang bukan keahlian kita. Ini Ramadan. Oke, baik. Kemudian kesehatan apa lagi selanjutnya? Sehatul amal, sehat amal kita. Ibu-ibu, saya sudah bilang semalam, kita pakailah baju yang menutup aurat. Kita yang biasa-biasa tidak benar, pergi ke tempat tidak benar, kurangilah. Perbanyaklah Ramadan ini untuk melakukan, karena ini latihan supaya amal kita baik. Apa bentuk latihannya? Langkah kaki ini biasa ke masjid, selama ini payah ini, jadi kita olahraga ke masjid. Belajar sabar. Kalau masjid itu misal di sini berapa kita tarawih? 11, 23. 23. Kalau masjid 23, sabar aja lah. Itu rezeki dari Allah sama kita. Banyak kali dikasih Allah. Memang nafsu, percayalah. Enggak usah pun kita cerita. Semua kita nafsunya kalau ditanya pribadi-pribadi, kayaknya berat kali Pak yang 23 itu. Cuma udah kadung tradisi di sini. Mau dirubah juga agak payah. Enggak apa-apa, biarkan saja itu. Ya. Dan kemudian minta sama Allah kesabaran untuk ini namanya melatih. Kenapa? Karena kita ini seringkali ibarat mobilnya mahal tapi tidak pernah dipakai. Kayak orang punya motor gede, harganya ratusan juta, ada yang miliaran, tapi makainya cuma sekali-sekali. Tidak bisa tiap hari, tidak bisa dibawa kerja, nggak bisa cari makan. Yang bisa cuma apa istilahnya? Ngerecokin penghasilan cari makan kita. Biaya perawatan, biaya klubnya, clubbingnya, macam-macam. Ya, jadi untuk apa kita punya barang yang menyusahkan kita? Kenapa kita tidak punya sesuatu yang kemudian bisa buat? Jadi jangan biarkan amal kita itu menjadi amal yang sia-sia. Ada banyak orang yang harinya terduduk di depan TV. Sebenarnya kalau dia pegang depan TV dia sambil pegang Quran. Jadi masya Allah, saya terkesan seperti riya. Saya mohon ampun kepada Allah. Ini hanya cerita saja, walaupun ini tak baik. Tadi saya jalan keluar bersama istri saya, barulah kubuktikan, kata dia, bahwa ada orang nyetir sambil baca Quran. Ya, di Medan ini nggak sulit nyetir sambil baca Quran. Kenapa? Ya, banyak macetnya Pak, bukan apa-apa. Ya, saya nyetir macet, ini ada di atas dashboard. Ya udah begitu macet, saya baca Quran. Alhamdulillah di tengah kemacetan saya bisa selesaikan 1 juz Al-Quran. Jawabannya apa? Masalahnya bukan artinya yang saya maksudkan. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang kita kira itu tidak bisa digunakan menjadi digunakan. Nah, itu dia sehatul amal. Kalau udah capek kali tidur, jangan takut. Ya, baru sehatul jasad. Jangan takut. Karena terus terang ternyata ketika kita Ramadan ini tadi pagi saya ditanya, ada seorang istri yang tidak mau puasa, alasannya anaknya menyusui. Dan dia dalam 2 jam wajib makan. Kata dia sih, tapi saya menangkap bau malas puasanya itu. Ya, jadi dia bertanya, apalah nasihat, apalah motivasi yang bisa saya buat sama istri saya. Saya bilang, jawabannya, saya tak bisa bilang bahwa dia harus puasa, nggak bisa. Tapi kalau dia mau tidak puasa, nggak masalah karena ada anaknya. Tapi dia wajib bayar fidyah dan dia ganti soal puasanya. Kenapa harus ganti puasa? Karena dia mampu sebenarnya, cuma alasannya anak. Nah, itu dia. Karena sebab dia mampu, ada alasan orang lain, dia bayar fidyah dan dia ganti. Karena anak ini akan besar dan tidak menyusui lagi. Itu dalilnya. Ya. Jadi, tapi sebenarnya saya cenderung melihat malasnya itu. Tapi nggak masalah, karena memang ada keringanan. Yang terakhir, sehatur ruh, sehat ruh kita. Enak kali loh Pak, kalau udah, ya sama kayak Bapak, kalau udah fisik itu segar, udah baru olahraga, itu apa saja enak deh. Stamina kuat. Ternyata ada orang yang stamina ruhnya kuat. Udah 23 di masjid, masih lagi lanjut di rumah. Ya, sudah tadarus di masjid, masih lagi lanjut di rumah. Itu kenapa? Ruhnya sehat.
Ada orang tak sehat sekali, tobat aku, tak mau lagi aku sana. Kenapa? Pikirku 11, rupanya 23 rupanya. Mau keluar awak segan, dari tengah awak berdiri, di depan, saat depan awak berdiri. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Ruhnya tak sehat. Ya, kalau ruhnya sehat, dia tidak ada masalah. Maka banyak orang cacat ketika itu yang saya cerita kemarin. Ya, cacat, ruhnya sehat, dia bisa ke masjid rutin. Ruhnya sehat, bahkan matanya buta, dia bisa hafaz Quran. Kenapa? Karena ruhnya sehat. Kalau tak sehat, jangankan buta, melek sehebat-hebatnya mata kita, jangankan menghafal, membaca saja tak sempat. Coba kalau dicek, apa sebab tak sempat? Malas. Enggak usah berdalil. Ya, enggak usah, bukan malas, apa? Coba kasih sama saya timetable, waktu hidup, apa namanya, rundown hidup harian. Apa istilahnya? Habitual action, kebiasaan hari-hari, agenda hidup. Ketemu nanti banyak lowongnya itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mulia, saya pikir ini catatan kita untuk membicarakan puasalah supaya sehat. Semuanya sehat. Sehingga nanti kita keluar Ramadan sebagai orang yang sehat fisik dan sehat rohani kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.